Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda Audi dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang penggunaan media sosial secara bijak. Nah, jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Kalian sering sekali kan mendengar kata media sosial? Nah, bahkan saat ini tuh hampir setiap hari kalian selalu mengaksesnya. Terus, apa sih arti dari media sosial itu? Media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet beralaskan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunanya. Asal kalian tahu, dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai angka 170 juta. Nah, hal tersebut berarti jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Selain itu, fakta lain mengatakan bahwa nama Indonesia sendiri tercatat dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia berada di peringkat 9 dari 47 negara yang dianalisis. Apabila digunakan dengan benar, media sosial punya banyak manfaat loh, yaitu menghasilkan pendapatan bagi para pengguna, menambah pengetahuan bagi pengguna media sosial, mendapatkan informasi terupdate dan terkini, dan memudahkan dalam berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan yang lainnya. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menggunakan media sosial dengan cara yang tidak tepat, seperti penyebaran berita hoaks oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, phishing atau mengarahkan korban untuk memasukkan informasi pribadi di situs web palsu, dan cyberbullying dengan memposting video di dunia maya yang dapat menyinggung korban. Apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka akan membawa dampak negatif bagi orang lain, seperti yang pertama, perubahan psikologis dan gangguan privasi karena pengguna media sosial terbesar sering mengungkapkan kekecewaan, kesedihan, dan kesulitan hidupnya di media sosial. Yang kedua, data pribadi juga dapat dicuri dengan mudah dengan menghack email menggunakan data pribadi yang tertera pada profil media sosial. Status check-in pada media sosial juga dapat menunjukkan lokasi penggunanya kepada publik, sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang mempunyai maksud kurang baik. Yang ketiga, pengguna media sosial dapat menimbulkan gangguan tidur dan ketergantungan. Suatu penelitian dari Wolniczak menunjukkan dari total 418 subjek penelitian dengan usia rata-rata 20 tahun, ditemukan ketergantungan Facebook pada 8,6% subjek, di mana gangguan tidur ditemukan pada 55% subjek. Media sosial dapat menjadi sebuah sebab akibat dari pengguna media sosial yang tidak sesuai. Sebagai upaya agar tidak terjadi kejahatan yang dapat merugikan dan membawa dampak negatif bagi banyak orang, maka penggunaan media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalamnya, mengatur cara bermedia sosial dengan tepat, dan terdapat hukuman bagi yang melanggarnya atau melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan diri sendiri,
maka kita harus selalu menggunakan media sosial secara bijak. Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, beretika dalam berkomunikasi, tidak menggunakan kata-kata yang bersifat kasar. Yang kedua, proteksi informasi pribadi. Yang ketiga, hindari penyebaran sara dan pornografi. Yang keempat, memandang penting hasil karya orang lain dengan selalu mencantumkan sumber. Dan yang kelima, baca berita secara keseluruhan, jangan hanya menilai dari judulnya. Nah, jadi teman-teman, bijaklah dalam menggunakan media sosial dan jangan lakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.